Lini serang Timnas Indonesia tengah memasuki babak baru dengan kehadiran sejumlah pemain keturunan yang mulai mencuri perhatian. Jika dulu Timnas selalu bergantung pada striker lokal, kini peta persaingan semakin ketat dengan munculnya pemain-pemain berkelas Eropa yang punya darah Indonesia. Mereka tampil garang di klub masing-masing, mencetak gol dan terus menunjukkan performa impresif. Bukan rahasia lagi bahwa posisi striker selalu menjadi perhatian utama di Timnas Indonesia. Setelah Bambang Pamungkas pensiun pada 2012, rasa-rasanya tidak ada lagi striker Timnas Indonesia yang namanya menggetarkan lawan. Selama ini kita melihat peran pemain naturalisasi seperti Christian Gonzalez, Beto Goncalves, dan Ilyas Pasojevic sebagai solusi sementara. Namun, regenerasi tetap menjadi tantangan besar. Kini dengan semakin banyaknya talenta keturunan yang berkarir di Eropa dan menunjukkan performa luar biasa, masa depan lini depan Garuda tampak lebih menjanjikan. Beberapa dari mereka sudah masuk radar Timnas, sementara yang lain masih berjuang mendapatkan tempat di skuad utama klubnya. Namun satu hal yang pasti, mereka semua punya potensi besar untuk menjadi ujung tombak Indonesia di panggung internasional. Lalu siapa saja 5 striker keturunan yang saat ini tengah bersinar dan siap bersaing untuk menjadi andalan di lini depan Timnas Indonesia? Yuk kita bahas lebih dalam. Sejak dulu posisi striker di Timnas Indonesia selalu menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Nama-nama legendaris seperti Bambang Pamungkas dan Kurniawan Dwi Yulianto pernah menjadi andalan di lini serang Garuda. Namun, setelah era mereka berakhir, Indonesia kerap kesulitan menemukan striker tajam yang bisa diandalkan di level internasional. Untuk mengatasi hal ini, PSSI beberapa kali mengandalkan pemain naturalisasi seperti Christian Gonzalez, Beto Goncalves, hingga Ilyas Pasojevic. Meskipun memberikan dampak instan, solusi ini lebih bersifat jangka pendek karena sebagian besar pemain naturalisasi sudah berada di penghujung karir mereka saat memperkuat timnas. Kini muncul angin segar dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia dan berkarir di Eropa. Mereka tumbuh dalam sistem sepak bola yang lebih kompetitif, berlatih dengan standar tinggi, dan memiliki mentalitas yang kuat untuk bersaing di level tertinggi. Kehadiran mereka menjadi harapan baru untuk memperkuat lini serang timnas di masa depan. Terlebih di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, timnas Indonesia diprediksi akan mengusung filosofi permainan menyerang yang lebih modern. Dalam skema seperti ini dibutuhkan striker yang tidak hanya tajam di depan gawang, tetapi juga cerdas dalam membaca permainan, kuat dalam duel udara, dan memiliki pergerakan tanpa bola yang efektif. Dengan adanya talenta-talenta keturunan yang terus menunjukkan performa impresif di klub masing-masing, persaingan untuk menjadi striker masa depan timnas semakin menarik untuk disimak. Siapa saja nama-nama yang layak diperhitungkan? Mari kita bahas lebih lanjut. Dean Zandbergen. Dean Zandbergen, penyerang keturunan Indonesia yang saat ini memperkuat FC Dordrecht, kembali mencuri perhatian. Dalam laga terbaru, melawan The Graafschap, Dean berhasil mencatatkan namanya di papan skor, membuktikan ketajamannya di lini depan. Musim ini pemain berusia 23 tahun itu telah tampil dalam 24 pertandingan dengan torehan 3 gol dan 2 assist. Statistik yang mungkin belum mencolok, tapi perannya di lini serang Dordrecht sangat vital. Dean bermain di Eerste Divisie, kasta kedua Liga Belanda, dan semakin hari menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Ia disebut-sebut memiliki garis keturunan Indonesia setelah diketahui melakukan video call dengan perwakilan Kemenpora Hamdan Hamedan. Sebagai penyerang dengan postur 1,88 meter, Dean memiliki keunggulan dalam duel udara, memanfaatkan fisiknya untuk mengamankan bola, serta mendukung serangan dengan pergerakan cerdasnya. Tidak hanya piawai mencetak gol, ia juga mampu menjadi kreator peluang bagi rekan setimnya. Mauro Zelstra.
Tidak hanya Dean, ada juga Mauro Zalstra. Mauro Zalstra musim ini juga tak kalah menunjukkan ketajamannya di klubnya kepada timnas Indonesia. Musim ini Mauro benar-benar tampil garang. Bersama Volendam U21, ia telah tampil dalam 15 pertandingan dengan mencetak 11 gol dan 3 assist. Statistik yang luar biasa untuk seorang striker muda. Dan bukan cuma itu, Mauro juga telah mendapatkan debut bersama tim senior Volendam. Sebuah pencapaian yang semakin mendekatkannya ke level kompetitif yang lebih tinggi. Dalam pertandingan terbarunya, Mauro kembali menunjukkan kualitasnya dengan mencetak 2 gol krusial yang membawa Volendam U21 menang atas Heerenveen U21. Sebuah indikasi bahwa Mauro siap naik level dan bersaing di panggung yang lebih besar. Bagi timnas Indonesia, ini adalah kabar yang sangat baik. Dengan performanya yang semakin menggila di Belanda, Mauro telah menyatakan minatnya untuk membela Garuda. Bahkan ia sudah mengirimkan berkas-berkas naturalisasinya ke PSSI. Miliano Jonathans. Selanjutnya ada Miliano Jonathans, pemain darah Indonesia dari Depok, Jawa Barat. Miliano memulai karirnya di Akademi Vitesse Arnhem dan melakukan debut profesionalnya pada April 2022. Pada Januari 2025, ia bergabung dengan FC Utrecht dengan kontrak berdurasi 3,5 tahun. Selama paruh pertama musim 2024-2025 bersama Vitesse di Eerste Divisi, Miliano tampil impresif dengan mencatatkan 11 gol dan 4 assist. Setelah bergabung dengan FC Utrecht, ia telah tampil dalam 3 pertandingan di Eredivisie. Miliano dikenal sebagai pemain sayap atau gelandang serang dengan kecepatan dan kemampuan dribble yang mumpuni. Ia memiliki visi permainan yang baik, kemampuan mencetak gol, dan memberikan assist menjadikannya ancaman di lini serang. Miliano bisa jadi aset berharga di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert yang mengedepankan permainan menyerang dengan penekanan pada kecepatan dan kreativitas. Ole Romeni. Nama berikutnya tak lain dan tak bukan Ole Romeni. Selanjutnya ada Ole Romeni yang tampaknya tak sabar untuk mengenakan seragam Garuda. Pemain berusia 24 tahun ini dilaporkan akan melakukan rapat dengan DPR pekan depan dan dijadwalkan menjalani sumpah pada 8 Februari. Ole bukan nama baru dalam radar timnas Indonesia. Striker dengan tinggi 1,85 meter ini dikenal sebagai penyerang serba bisa, mampu bermain sebagai striker utama maupun winger. Ia memiliki kecepatan, dribble yang agresif, dan penyelesaian akhir yang klinis, menjadikannya ancaman bagi lini pertahanan lawan. Pada musim ini Ole telah tampil dalam 13 pertandingan di Eredivisie bersama FC Utrecht, mencetak 2 gol. Secara keseluruhan, selama karirnya ia telah mencatat 195 penampilan dengan total 41 gol dan 15 assist. Musim ini, Ole telah mencatatkan 13 pertandingan di Eredivisie bersama FC Utrecht dengan torehan 2 gol. Secara keseluruhan dalam karir profesionalnya, ia telah bermain dalam 195 pertandingan, mencetak 41 gol dan menyumbangkan 15 assist. Namun, kini ia punya petualangan baru. Ole Romeni baru saja bergabung dengan Oxford United di kompetisi Inggris. Bahkan dalam pertandingan debutnya bersama Oxford, ia nyaris mencetak gol. Dengan usia yang masih cukup muda, Romeni memiliki prospek cerah untuk berkembang lebih jauh. Jika proses naturalisasi berjalan mulus, bukan tidak mungkin ia akan menjadi bagian penting dari skema timnas Indonesia, terutama dalam sistem permainan menyerang yang diterapkan oleh Patrick Kluivert. Ilyas Al-Haf. Nama terakhir dalam daftar ini adalah Ilyas Al-Haf, pemain kelahiran Rotterdam, Belanda, yang memiliki darah Indonesia dan Maroko. Pemain ini sudah lama menunjukkan potensinya sebagai sayap eksplosif, dengan kecepatan dan dribble mumpuni yang seringkali merepotkan lawan. Al-Haf tidak hanya terbatas di satu posisi, ia bisa bermain di kedua sisi sayap atau bahkan sebagai gelandang serang. Musim lalu Al-Haf mencatatkan statistik yang impresif. Bersama FC Noah, dalam 34 pertandingan ia berhasil mencetak 7 gol dan 8 assist.
Setelah tampil gemilang di Armenia September 2024, Al-Haf memutuskan kembali ke Belanda dan bergabung dengan SC Cambuur di Eerste Divisie. Di klub barunya ia telah tampil dalam 15 pertandingan dan mencetak 1 gol hingga Januari 2025. Usianya kini menginjak 27 tahun, masa emas bagi seorang pesepak bola. Kini ia berpotensi jadi bagian dari timnas di bawah asuhan Kluivert. Dengan filosofi menyerang yang menitik beratkan pada kecepatan dan kreativitas, Al-Haf bisa menjadi aset yang sangat berharga. Fleksibilitasnya di berbagai posisi memberikan banyak opsi dalam skema permainan, serta menjadikan lini depan timnas semakin berbahaya. Kini mereka harus terus membuktikan kualitasnya, menampilkan performa terbaik agar mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Jika diberi kesempatan, bukan tak mungkin mereka akan menjadi andalan baru di lini serang Garuda.